Ya, Shalom pria-pria tangguh GIA Condrokusumo yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti PPK yang diselenggarakan oleh pria-pria tangguh GIA Condrokusumo, walaupun secara online, tetapi marilah kita belajar bersama-sama untuk merenungkan, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami agungkan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau hari ini pria-pria tangguh GIA Condrokusumo Kau beri kesempatan untuk mendengarkan sabdamu. Walaupun melalui online Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sendiri akan memberkati seluruh pria-pria tangguh di GIA Condrokusumo ini, dan hambamu sendiri yang menyampaikan kebenaran firman-Mu akan Kau berkati, akan Kau tuntun, dan akan Kau sertai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Amsal 13 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Alkitab di dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-13 ini ada dua tulisan, ada dua nasihat di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Sebaliknya, tetapi siapa yang taat akan kepada perintah akan menerima balasan. Mengapa di dalam kehidupan kita, khususnya bapak-bapak pria-pria tangguh GIA Condrokusumo, di dalam kehidupan kita, kita tidak diperbolehkan untuk meremehkan firman. Kita tidak diperbolehkan untuk meremehkan firman. Meremehkan firman Tuhan itu mempunyai arti adalah bahwa di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita itu hanya mengandalkan pikiran kita, hanya mengandalkan akal budi kita, hanya mengandalkan yang namanya kemampuan kita. Tetapi kadang-kadang kita itu meremehkan kehadiran firman di dalam kehidupan orang percaya. Juga mempunyai arti bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bukan sebagai pelaku, tetapi kita hanya sebagai pendengar. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, firman itu tidak ditanamkan di dalam kita berinteraksi, baik kepada sesama maupun khususnya kepada Tuhan. Nah, ada beberapa hal mengapa di dalam kehidupan kekristenan kita itu kita tidak diperbolehkan meremehkan firman Tuhan. Yang pertama adalah kita buka di dalam alasan yang pertama, kita buka di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes 1, Injil Yohanes 1 ayat yang pertama, Alkitab mencatat bahwa beginilah firman Tuhan,
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mengapa di dalam kehidupan kekristenan kita tidak diperbolehkan meremehkan firman? Karena firman itu adalah sabda dan suara daripada Allah sendiri, supaya di dalam kehidupan kita tahu Alkitab itu diturunkan sebagai kekuatan orang percaya. Karena suara-suara Allah yang ada di dalam Alkitab ini kita pegang teguh, kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman ini akan menjadi petunjuk dan penolong di dalam kita bersama-sama menjalani kehidupan ini. Yang kedua, mengapa di dalam kitab kehidupan kekristenan kita tidak boleh meremehkan firman? Bahwa firman adalah janji terbesar dalam dunia. Bapak-bapak tahu bahwa janji Allah di dalam dunia itu di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya di dalam kehidupan kita yang seharusnya binasa, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus sudah berkorban karena kasih setianya kepada umat-umatnya. Bagaimana tanggapan kita, respon kita kepada pengorbanan Tuhan itu? Sehingga dengan pemahaman kalau respon Tuhan, katakanlah kasih daripada Tuhan yang sungguh luar biasa diberikan kepada kita sebagai umat-umat yang seharusnya berdosa, tetapi reaksi kita meremehkan firman. Apakah ini balasan kasih daripada Tuhan yang kita balas dengan berbuat yang tidak benar di hadapan? Hal yang ketiga, kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, mari kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab mencatat ada 4 manfaat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mengajar. Orang yang telah berdosa, orang yang sudah melakukan kesalahan, dengan adanya firman Allah diharapkan dia bertobat melalui firman kebenaran yang sudah dibacanya. Alkitab bukan saja memberikan petunjuk, tetapi Alkitab juga menulis kesalahan-kesalahan mana yang tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan kita, tetapi harus melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Alkitab juga mencatat bahwa kita untuk menyatakan kesalahan di dalam kehidupan kita, yang tidak luput dari kesalahan, yang tidak luput dari keterbatasan, yang tidak luput dari kekurangan. Alkitab dengan jelas, kalau hidup kita salah, kita ditegur, kita diingatkan. Dan supaya setelah kita diingatkan, kita memperbaiki kelakuan kita. Kita memperbaiki kesalahan kita. Kita memperbaiki keterbatasan kita. Kita memperbaiki kekurangan kita.
supaya kehidupan kita itu lebih berkenan di hadapan Allah. Dan yang terakhir atau yang keempat, Alkitab mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsi daripada Alkitab yang harus kita laksanakan. Hal yang keempat yaitu mengapa di dalam kehidupan kita tidak boleh meremehkan firman, yaitu di dalam kitab Yakobus 1 ayat 23. Saya bacakan dulu kitab Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Yang keempat adalah firman Allah adalah cermin perilaku kehidupan orang percaya. Firman Allah adalah cermin perilaku kehidupan orang percaya. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dianggap anak daripada Allah, Tuhan itu sudah memberikan kepercayaan kepada kita menjadi suratan-suratan Kristus yang hidup di dalam dunia ini. Bagaimana di dalam kita berinteraksi, di dalam kita bercakap-cakap, di dalam kita melakukan perbuatan, melakukan sikap, apakah kita sudah menjadi, firman itu sudah menjadi cermin? Apakah firman itu sudah menggambarkan perilaku kita sebagai orang-orang percaya? Apakah juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya malah sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa cermin sebagai perilaku bagi kehidupan orang percaya. Hal yang kelima, kita buka di dalam kitab Yohanes 12 ayat yang ke-48. Beginilah firman Tuhan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kalau kita meremehkan firman, padahal Alkitab menulis di dalam kitab Yohanes 12 ayat 48 bahwa siapa yang menolak perkataanku, perkataan itu adalah firman ini, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Kalau di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini banyak kita jumpai hakim itu bisa dikatakan orang benar, bisa dikatakan salah, orang salah bisa dikatakan benar. Tetapi kalau hakim yang akan menghakimi pada akhir zaman ini, inilah hakim yang paling sejati, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Kalau kehidupan kita itu melenceng, ya hakimnya menyatakan salah. Tetapi kalau hidup kita benar dan kudus di hadapan Tuhan, hakimnya menyatakan engkau berkenan di hadapan. Ada 5 fungsi di dalam kehidupan kekristenan kita dengan adanya firman ini, supaya di dalam kehidupan kita bisa menghargai
bahwa firman itu adalah Allah sendiri, bahwa Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan. Kata-kata diilhamkan itu mengandung arti diberi nafas. Secara lahiriah buku ini tidak bisa bergerak, tetapi kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ada di dalam Alkitab dari Yohanes 1 sampai Wahyu 22 pasal 22 ini hidup dan dapat memberikan petunjuk, pegangan bagi kita, supaya kalau kehidupan kita salah, kalau kehidupan kita berdosa, kita bisa berbalik, menerima Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan karena kehadiran firman ini. Yang kedua, setelah kita tidak boleh meremehkan firman, setelah kita taat tadi, apa yang diberikan Tuhan? Balasan-balasan bagi orang yang taat menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada satu ayat yang perlu kita baca, yaitu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Janji Tuhan iya dan amin. Apa saja yang kita minta, kalau kita itu taat kepada firman, taat kepada kehendaknya, taat kepada perintahnya, janji Tuhan itu kita akan memperolehnya. Karena kita menuruti perintah-perintah daripada Allah. Bapak-bapak, pria-pria tangguh Gia Condrokusumo yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan bapak-bapak yang saat ini digumulkan. Tapi satu, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengerti, Tuhan Yesus selalu berserta kita semua. Kalau kita bertindak dulu, menghargai firman Tuhan, tidak meremehkan firman Tuhan. Sebaliknya kalau kita taat kepada perintah-perintah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, Tuhan selalu bersama kita. Mungkin bapak-bapak saat ini masih menunggu jawaban Tuhan, masih menunggu kapan waktunya Tuhan akan memberkati kita, kapan waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa kita, kapan waktunya Tuhan akan menyelesaikan masalah dan pergumulan kita. Tetapi satu hal, janji Tuhan kita pegang, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan untuk diri kita, tetapi semuanya sudah diperhitungkan oleh Tuhan, karena waktu Tuhan itu yang terbaik bagi umat yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin, menyertai, bahkan memberi petunjuk-Mu, supaya di dalam kehidupan kita, khususnya bapak-bapak Gia Condrokusumo yang diberkati dan Engkau kasih Tuhan, untuk tidak meremehkan firman, sebaliknya untuk mentaati firman yang telah Kau ajarkan di dalam kehidupan kita, supaya di dalam kehidupan kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan sebagai sumber pengharapan, sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai pemberitaan
persekutuan pria Kristen di Gia Condrokusumo ini Tuhan, hamba-Mu yang telah selesai memberitakan firman-Mu, Engkau sendiri akan menteraikan firman-Mu, supaya firman-Mu yang telah Engkau dengar dapat memberkati khususnya kepada hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat, khususnya pria-pria Kristen, pria-pria tangguh yang ada di Gia Condrokusumo Semarang ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pelayanan kami, seluruh gereja kami hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.